Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mary Hartati. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengumpulkan tugas di Google Classroom. Baiklah, kita buka Google Classroom-nya. Nah, di sini ini adalah kelas di Google Classroom. Saya akan mencoba bagaimana kita mengumpulkan tugas. Saya buka di kelas 5F di sini. Di sini saya punya tugas. Nah, di sini ada forum ya. Kita bisa berkomentar dulu di sini. Bisa. Misalnya selamat pagi. Oke, kita tekan kirim. Nah, apa yang sudah saya buat tadi sudah terkirim di sini. Selamat pagi. Nah, di sini di sini forum dan di sini adalah tugas kelas. Nah, di sini ada tugas kelas yang mesti saya kerjakan dan ini anak-anak harus cek setiap hari. Karena nanti ada batas waktu. Contoh seperti ini, materi tema. Ini materi tema ya. Diposting ini kemarin dan waktunya sekian. Kita bisa lihat di sini adalah materinya tentang perkalian karena ini hanya contoh jadi tidak ada materinya. Biasanya di sini ada materi yang berupa video atau juga PDF dan sebagainya. Oke, kita back ya, kita kembali ke tugas. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas. Nah, di sini ada tugas matematika. Ini yang mesti kita kerjakan. Contoh tugas matematika. Nah, di sini adalah tugas matematika nilai. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya. Ya, kita bisa di sini kan hitunglah soal di bawah ini. Contohnya kita mengerjakannya ini tulis langsung bisa, tulis langsung. Misalnya kita di sini komentar ya. Kalau komentar ini agak ini, kita mengerjakannya harus dengan tulisan. Dengan tulisan contohnya kita udah buat di buku misalnya nomor 1 250 ditambah 450 sama dengan kita sudah kerjakan di buku nih sama dengan 700. Ibu contohkan hanya satu aja ya, satu aja isinya ya. Kalau anak-anak jawab nanti sesuai dengan isi. Ini hanya contoh saja. Jadi di sini kita buat tambahkan lampiran. Di sini kita klik tambahkan lampiran. Nah, kalau kita sudah foto sebelumnya, maka kita klik di file ya. Atau kita misalnya ada video, ada link video, kita buat di sini juga. Tetapi di sini karena ibu baru nulis, kita ambil foto. Bisa ambil foto. Nah, ini adalah yang barusan saya tulis. Ini hanya contoh saja ya. Dapat, tapi kalau bisa cari tempat yang jelas. Jadi ketika ibu guru memeriksa nanti jawabannya bisa kelihatan dan kebaca dan bisa dikoreksi. Nah, ini sudah ada, bisa dilihat ya tugasnya tadi sudah ada lampirannya. Kalau misalnya sudah dipoto bisa di file lampiran dan ini ibu foto langsung jadi langsung di sini. Oke, jangan lupa setelah ini klik tekan serahkan. Nah, satu lampiran akan dikirim untuk tugas matematika. Klik serahkan. Nah, dengan begitu, bisa tulis diserahkan. Tetapi di sini ya ada tulisan terlambat diselesaikan. Kenapa terlambat? Karena deadline-nya itu sebenarnya kita lihat di sini. Waktu tengahnya adalah hari ini jam 11. Tetapi ketika saya mengerjakan sekarang itu adalah jam 11.28. Itu artinya tugas saya sudah terlambat. Maka dari itu ya mama-mama ataupun anak-anak dalam mengerjakan itu lihat waktunya. Jadi jangan sampai tugasnya itu terlambat gitu. Biasanya kalau saya kasih tugas itu 1 hari deadline-nya, biasanya seperti itu ya. Oke, jadi di sini sudah jelas ya terlambat. Nah, kalau sudah tertulis diserahkan atau terlambat diserahkan, baik itu terlambat diselesaikan atau ini otomatis sudah masuk ke gurunya ya atau yang buat kelas tersebut ya. Nanti dari pihak guru atau dari yang buat kelasnya atau dari mentor atau sebagainya
akan menilai. Nanti kita di mana sih kita bisa lihat hasil yang kita kerjakan tersebut nilainya? Kita bisa lihat di sini. Ini contohnya daftar tugas. Ini daftar tugas. Ini contoh. Nah, ini adalah tugas-tugas yang semestinya kita kerjakan. Nah, ini ada batas waktunya ya, sekian, tanggal sekian. Nah, sekarang kita bisa melihat ini adalah daftar tugas. Yang merah-merah ini itu artinya kita itu sudah terlambat ya, atau sudah ini ya, sudah mesti harus dikerjakan. Ya, sudah lampu merah ya. Nah, oke, di sini adalah selesai. Ini yang selesai. Nah, di sini di tempat yang selesai kita bisa melihat nilai. Bisa lihat di tanggal 12 Juli ini mengucapkan salam yang kerja saya dapat nilai 100 dari poin 100. Jadi anak-anak bisa lihat dari sini ya, kalau untuk melihat nilai kita. Oke, ini daftar tugas dan ini selesai ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita buka lagi di sini daftar tugas ini. Kelas 5F-nya, ini tugasnya, dan ini anggota. Anggota ini adalah kita bisa melihat pengajar dan sesama anggota teman-teman sekelas kita. Ya, jadi untuk sekarang ini di era pandemi ini kita harus menjalankan pembelajaran dalam daring seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan tetap semangat untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan ikhlas ya. Dan belajar itu adalah sesuatu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mudah-mudahan dengan belajar classroom ini anak-anak atau teman lainnya mampu mengoperasikannya. Oke, terima kasih. Sekian itu saja dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.